Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berhari libur. Saya doakan semoga hari ini kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kemudahan dalam segala urusan kita masing-masing. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada para teman-teman yang sudah mensupport, sudah mendukung channel ini. Dan mudah-mudahan ke depan channel ini bisa berkembang lebih baik lagi, bisa bermanfaat video-video yang sudah saya share, bermanfaat bagi orang banyak, bermanfaat untuk teman-teman pemula, dan bermanfaat juga khususnya untuk diri saya pribadi. Oke, untuk kesempatan kali ini ya, ini mungkin ada beberapa part ya videonya ya. Ini saya mulai memang dari dasar banget ya, karena di grup itu ada yang meminta lah ya, bukan meminta sih, lebih kepada bercerita bahwa masih pemula beliaunya ya, dan video-video saja katanya itu di atas basic ya. Jadi memang saya khusus buat ini memang dari dasar, dari bagaimana kita mengenal candlestick, dari mengenal tren, dari mengenal support dan resisten, sampai kita masuk kepada market, eksekusi, dan seterusnya. Di part yang pertama ini saya akan memulai yang pertama berkenaan dengan candlestick ya. Jadi candlestick itu ada bentuk, ada sifatnya ya, dan secara tidak langsung candlestick itu juga menjadikan suatu informasi untuk harga-harga kedepannya ya. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan ya, teman-teman, ketika belajarlah totalitas, dan ketika mencari seorang mentor, carilah mentor yang benar-benar mengedukasi, mentor yang benar-benar menjelaskan pertanyaan-pertanyaan daripada teman-teman. Dan teman-teman juga hati-hati dalam memilih grup, dalam memilih mentor, karena banyak sekali oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan hanya mementingkan dan mengedepankan uang ya. Artinya ya teman-teman bisa berpikir sendirilah ya. Jadilah seorang trader yang bijak ya. Saya berkali-kali sudah mengatakan, pintar, cerdas belum tentu bijak ya. Tapi orang yang bijak itu sudah pasti orang itu baik ya. Oke ya, paham ya. Oke, bagi teman-teman yang menyukai video-video saya, silahkan bisa tinggalkan like-nya, bisa tinggalkan komentarnya, bisa request juga melalui DM secara pribadi kepada saya. Silahkan request apa yang harus saya buatkan video. Memang jujur saya tidak mempunyai materi, saya tidak mempunyai PDF, dan saya adalah trader amatir dan trader otodidak ya. Oke, kita mulai ya. Dalam bertrading, sebelum teman-teman masuk market, sebelum teman-teman belajar lebih jauh lagi tentang trading, teman-teman harus sudah memikirkan resiko-resiko yang akan teman-teman hadapi. Jangan ketika kita nonton video langsung kita buat akun, langsung deposit, dan langsung masuk ke real ya. Trading itu tidak semudah kita open buy dan sell, bukan semudah kita melihat candle hijau dan merah ya. Trading itu perlu penjabaran yang luas, dan kalau tidak percaya silahkan teman-teman bisa introspeksi diri. Sudah berapa persen materi-materi daripada edukator ataupun guru yang teman-teman ikuti? Sudah berapa persen PDF ataupun materi yang teman-teman sudah serap? Kita tidak bisa menyerap 100% materi-materi daripada edukator ataupun guru-guru teman-teman semua.
50% pun sudah bagus lah ketika kita bisa menyerap. Artinya kita tidak bisa mengcopy paste ya ilmu daripada mentor kita, daripada master kita, daripada edukator-edukator kita ataupun daripada guru-guru kita. Temukan gaya trading kita sendiri dan jangan sesekali kita menyamakan kapasitas kita dengan orang lain ya. Syukuri dengan apa yang sudah kita punya dan nikmati proses belajar. Oke, itu sedikit bahasa yang mungkin memotivasi bagi para teman-teman ya. Yang jelas ketika teman-teman mau masuk ke dunia trading, pikirkan terlebih dahulu sebelum teman-teman terjebak ataupun salah langkah ya. Trading tidak bisa menjamin orang untuk sukses dan trading juga tidak bisa menjamin kita untuk menjadi kaya, tapi setidaknya trading itu ketika kita sudah mempunyai ilmu, sudah mempunyai bekal, setidaknya bisa ya menambah uang jajan, uang rokok bagi teman-teman yang merokok ya. Artinya itu. Jadi trading itu penjabarannya sangat-sangat luas ya. Sudut pandangnya sangat-sangat luas. Oke. Untuk video kali ini saya akan membahas ya terkait dengan candlestick. Candlestick apa? Candlestick dasarnya ya. Sebuah harga sebetulnya buyer ataupun seller itu wujudnya adalah seperti ini. Dan seller juga wujudnya adalah seperti ini ya. Bang, itu kan candle Morobozu. Benar sekali. Sebetulnya harga itu ya candle Morobozu pada awalnya. Adanya sumbu itu karena terjadi suatu transaksi ya. Adanya sumbu itu sebab terjadi suatu transaksi yang menyebabkan permintaan ataupun penawaran yang dibuat oleh kedua belah pihak ya. Contohnya candle hijau ini sumbunya atas ada, dia ingin menaikkan level harga tapi diturunkan lagi oleh seller, ditolak. Ketika seller ini ingin minta harga turun tapi ditolak lagi, begitupun sama prosesnya dengan candle merah ya, prosesnya sama. Jadi teman-teman harus bisa open price itu candle hijau di area sini pembukaannya, close price-nya di area sini, dan ini adalah harga tertinggi, ini adalah harga terendah. Begitupun sama seller ya, pembukaan daripada atas dia turun ke bawah, artinya dia pernah naik ke atas dulu, ini adalah harga tertingginya, ini adalah harga terendahnya, dan ini close price-nya di sini, ini adalah open price. Sama polanya ya. Polanya seperti itu teman-teman ya. Saya yakin teman-teman sudah paham semua lah. Oke, kita lanjut lagi. Sebuah candlestick ya, sebuah candlestick ketika terlahir dia akan membawa sebuah sifat ya, akan mempunyai sebuah sifat dan akan mempunyai sebuah bentuk, di mana bentuk itu adalah wujud daripada kemenangan daripada seller ataupun buyer, tergantung daripada warnanya ya. Kalau hijau berarti buyer, kalau merah berarti seller. Terus sebuah sumbu adalah bukti daripada permintaan dan penolakan ataupun rejeksi ya. Jadi candle selanjutnya ataupun harga selanjutnya, entah satu candle, dua candle, itu akan menjawab permintaan-permintaan itu dan akan menjawab bentuk daripada candlestick itu. Bentar ya. Permintaan yang terlahir yang melahirkan sebuah sumbu itu akan dijawab, entah itu akan menjadi sebuah harga ataupun body, bentuknya body, dan dia akan mereject. Permintaan itu akan menjadi sebuah rejection yang mungkin dijawab oleh sumbu lagi. Itu banyak prosesnya ya teman-teman. Tapi untuk sekarang ini saya tetap akan menjelaskan berkaitan dengan bentuk sumbu. Bentuknya body itu melambangkan sebuah kemenangan dari pihak buyer ataupun seller. Ketika bentuknya merah berarti kemenangan dari pihak seller.
Ketika bentuknya hijau berarti kemenangan daripada pihak buyer. Dan sumbu-sumbu ini itu adalah bukti rejeksi dan permintaan, ya. Ketika dia ingin naik ke atas, contohnya candle merah ya. Ketika ingin naik ke atas, ini kan wujudnya tadinya kan buyer ya. Candle merah ini wujudnya tadinya buyer. Tapi di reject lagi oleh seller, ya. Ketika dia ini ingin menurunkan level harga serendah-rendahnya, ini wujudnya seller, itu pun di reject lagi oleh buyer, naik ke atas. Begitupun sama polanya dengan candle hijau, ya. Begitupun sama. Oke, kita sudah paham ya. Sumbu di satu sisi lain permintaan, di satu sisi lain itu rejeksi atau penolakan, ya. Dan body itu melambangkan sebuah kekuatan ataupun kemenangan dari pihak buyer ataupun seller. Oke ya, mungkin video ini agak panjang ya teman-teman, tapi tidak apa-apa ya. Asal teman-teman bisa paham, silahkan. Dan ketika kita masuk market, itu pastinya candle-candle yang sudah dilahirkan itu bisa dikatakan 75% berbeda dengan PDF. 75%. Ya. Berbeda, terutama dari ukurannya, dari panjang sumbunya. Ya, teman-teman harus bisa menjabarkan PDF daripada master-master ataupun guru-guru teman-teman. Jangan dimakan mentah-mentah ya. Perlu penjabaran yang sangat luas. PDF itu hanya sebuah rumusan yang memudahkan kita untuk belajar. Tetapi antara teori dan praktek ya, itu akan ada sebuah perbedaan dan kita perlu mencari tahu di mana cara menyelesaikannya. Perlu penjabaran lagi ya, bisa difahami ya teman-teman. Oke, kita masuk materi yang selanjutnya ya, maksudnya masuk penjelasan yang selanjutnya. Candle, suatu candle entah merah entah hijau ya, itu ketika lahir itu dia akan mempunyai sifat dan akan mempunyai informasi, mempunyai bentuk dan membawa indikasi lah ya. Jadi informasi dan indikasi ini menurut versi saya teman-teman ya. Ini saya sudah jelaskan di video-video sebelumnya. Informasi dan indikasi itu ada kaitannya teman-teman. Contohnya gini, ini candle, contohnya ini candle merah, candle hijau lah ya, candle hijau. Saya buatkan candle hijau aja lah ya. Contohnya ini adalah candle hijau. Contohnya ini adalah candle hijau. Sumbunya panjang atas, pendek bawah. Ini saya belum jelaskan tentang informasinya. Informasinya ke atas. Jadi sifat daripada candle hijau ini sifatnya buyer. Sifatnya dilihat daripada mana? Daripada bentuk bodinya. Daripada bentuk bodinya sifatnya buyer. Tapi secara informasi dia informasinya ke atas, dia masih mengindikasikan akan ada kenaikan. Ya, akan ada kenaikan. Artinya dari indikasi kenaikan, terus dari sifatnya yang berbentuk body atau kemenangan buyer, itu kita bisa menjelaskan dan bisa menilai bahwa candle ini adalah kekuatan kuat ya. Dan ketika lahir suatu candle hijau, lahir sebuah candle hijau, sumbunya panjang bawah, pendek atas, informasinya ke bawah ya. Artinya secara sifat itu sifatnya masih buyer, secara informasi dia akan ada penurunan. Artinya indikasi daripada candle ini akan adanya penurunan ya, akan adanya penurunan. Tapi secara sifat itu tetap buyer, tetap kenaikan ya. Artinya candle ini ketika menginformasikan kenaikan, informasi itu harus ada pendukung.
supaya informasi itu benar dijalankan untuk penurunan. Kita bisa langsung menilai bahwa dengan sifat daripada bentuk candle ini kenaikan sifat buyer, maka ke depan itu 50% itu masih akan menjadi buyer. Ya. Ketika selanjutnya itu kok candle merah, di sini merah, berarti ada poin yang harus kita analisa lagi di candle-candle sebelumnya. Jadi penjabarannya seperti itu teman-teman. Jangan dimakan mentah-mentah. Ya, bisa difahami ya. Begitupun dengan seller ya, sama polanya. Intinya candle hijau, sumbu panjang atas, pendek bawah itu informasinya ke atas. Candle hijau, sumbu panjang bawah, ya, sumbu panjang bawah, pendek atas itu informasinya ke bawah, ya, paham ya? Saya ulangin lagi, candle hijau, sumbu panjang atas, pendek bawah itu informasinya ke atas. Candle hijau, sumbu panjang bawah, pendek atas, informasinya ke bawah. Ya, ini informasinya ke atas. Paham ya teman-teman? Jadi kalau candle hijau itu mengikuti sumbu terpanjangnya. Candle hijau mengikuti sumbu terpanjangnya, ya. Bang, kalau saya membaca candle hijau ini sumbu atas, pendek bawah, itu informasinya ke bawah, salah apa enggak? Ya enggak salah. Ya. Contoh teman-teman ya, mungkin ada sebagian teman-teman daripada kita yang berbeda ya menganalisanya. Contohnya candle hijau, sumbu panjang bawah, pendek atas, informasinya ke atas, ini ke bawah. Salah nggak bang? Ya nggak salah. Salahnya di mana? Siapa yang menyalahkan? Karena candlestick ini tidak ada yang mematenkan. Ini harus dibaca seperti ini, tidak ada yang mematenkan. Candlestick itu pembacaan polanya itu turun-temurun, ya. Jadi jangan mengeksekusi teman-teman yang berbeda pendapat dengan kita, itu langsung kamu salah menganalisanya, jangan ya. Berbeda-beda, yang penting kan intinya dia profit, ya. Terus untuk candle merah, candle merah sumbu panjang atas, pendek bawah, informasinya ke bawah, ya. Candle merah sumbu panjang bawah, pendek atas, informasinya ke atas. Candle merah mengikuti sumbu terpendek ataupun mengikuti body jika tidak ada sumbu ya. Candle merah mengikuti sumbu terpendek ataupun mengikuti body jika tidak ada sumbu kan. Nah itu ya, bisa difahami ya. Jadi perbedaannya, kalau candle merah itu mengikuti body, kalau candle buyer itu mengikuti sumbu terpanjangnya. Oke, itu secara basically-nya, secara dasarnya. Terus untuk selanjutnya, candle morobozu seperti ini, ya, itu dia hanya mempunyai sifat dari bentuknya, ya. Bentar, harusnya ini hijau ya. Bentar. Candle morobozu seperti ini itu hanya dia mempunyai sifat ya dari bentuknya. Informasi dia tidak bisa dijadikan informasi, ya, tidak bisa dijadikan informasi, tapi dia mempunyai indikasi. Indikasinya apa? Indikasinya bahwa kemungkinan harga itu ya akan naik ya akan turun. Artinya wujud daripada sifat ini tergantung letaknya. Jika letaknya dia berada di pas support, maka itu akan mendukung kenaikan. Jika ini letaknya di pas resisten, itu akan mendukung penurunan. Tapi jika ini letaknya di pas resisten, itu akan menjadi lemah. Jika ini letaknya di pas support, itu akan menjadi lemah. Ya, bisa dipahami ya. Jadi candle morobozu itu hanya mempunyai indikasi. Contohnya candle morobozu hijau, dia letaknya di baru-baru dia akan naik ya, di dekat dengan support. Maka indikasinya adalah
bahwa dia kuat. Tapi kalau letaknya di resisten, udah ujung tren, maka indikasinya ini akan ada penurunan karena ini sudah lemah. Ya, sama juga dengan candle merah ini, cuma perbedaannya itu dia di atas dan dia di bawah. Candle hijau itu dia kekuatannya di support, candle merah kekuatannya di resisten. Ketika candle ini letaknya di resisten, maka dia akan menjadi lemah. Ketika candle ini letaknya di support, dia akan menjadi lemah. Ya, polanya seperti itu teman-teman ya. Polanya seperti itu. Jadi candle Morobozu seperti ini dia hanya akan membawa indikasi. Kalau informasi itu tidak bisa dijadikan informasi. Ya, tapi secara sifatnya dia sifatnya masih buyer dan ini sifatnya masih seller. Ya, bisa difahami teman-teman ya. Dan candle yang mempunyai sumbu sama panjang itu pun sama keadaannya dengan candle Morobozu, tidak bisa dijadikan informasi. Ya, artinya candle-candle yang mempunyai sumbu sama panjang itu adalah candle-candle bimbang. Contohnya candle merah ini dia itu bimbang, tapi dia letaknya di pas membentuk resisten, maka itu wujud kekuatan. Ya, bolehnya seperti itu. Paham ya teman-teman ya? Nah, bisa difahami ya teman-teman ya. Jadi candle Morobozu, candle sumbunya sama panjang itu tergantung letaknya. Terus candle yang memang bodinya itu tipis seperti ini, ya, bodinya tipis seperti ini, saya nggak tahu itu apa namanya. Kalau candle seperti ini secara sifat dia kalau warna hijau ya tetap buyer, tapi secara indikasi dia adalah perlemahan buyer. Artinya candle doji. Kalau candle doji itu saya tidak memakai ya teman-teman, tidak memakai. Candle doji itu agak harus membutuhkan konfirmasi selanjutnya ya. Tapi yang jelas ketika candlenya seperti ini ya udah wujud itu perlemahan. Itu aja. Kalau candle seperti ini itu wujud perlemahan. Akan ada seller. Basicnya ketika buyer itu lemah maka akan muncul seller. Ketika seller itu lemah maka akan muncul buyer. Basicnya seperti itu. Lemah dilihat daripada mana bang? Ya ukuran body. Body itu kan menunjukkan kekuatan. Kita kembali lagi pada basic. Ya, terus bang kalau sumbunya seperti ini bagaimana bang? Kecil-kecil seperti ini. Kalau kecil-kecil seperti ini teman-teman jangan melihat sumbunya, teman-teman melihat sifatnya, sifat candlenya. Ya, sifat candlenya. Sifatnya kan seller. Setidaknya di bawah ini dia akan menjadi apa? Akan menjadi seller. Ya bisa dikatakan 50% seperti itu. Tapi kalau wujudnya sudah seperti ini lemah. Ya. Polanya seperti itu teman-teman ya. Ini lemah. Ya. Informasi-informasi yang dibawa oleh candle ini itu saling berkaitan dengan ini. Ya, polanya seperti itu. Oke ya. Jadi poin dasarnya, poin intinya sebuah harga, sebuah candle itu bentuknya itu sama. Nggak ada sumbu. Adanya sumbu itu karena ada transaksi. Dan candle yang bisa dijadikan informasi adalah candle-candle yang jelas, yang mempunyai sumbu, yang mempunyai body, ya. Kalau candle-candle seperti ini jangan dijadikan informasi. Tapi secara sifat dia hijau itu sifatnya buyer. Tapi kita kolaborasikan dengan sumbunya ini rejeksi atau permintaan. Pokoknya polanya seperti itu. Ya, polanya seperti itu. Oke, paham ya? Jadi teman-teman harus bisa membedakan ya teman-teman, harus membedakan mana yang benar-benar kekuatan, mana yang benar-benar dia itu lemah, perlemahan. Bang, tapi kadang-kadang itu saya melihat bahwa body itu kan dilambangkan dengan kekuatan bang, yang melambangkan tapi sudah kayak gini itu kok lemah dia bang, itu kok lemah. Jadi gini, ketika harga itu terbentuk sebuah resisten contohnya ya, dia turun, ini memang wujudnya itu seller, ini wujudnya pun seller, maka poin-poin kenapa dia kok naik contohnya ya, itu poin-poinnya itu banyak poin yang harus kita jabarkan. Ini akan saya di video selanjutnya. Yang penting untuk sekarang ini kita mengenali pola candlestick secara sifatnya, secara karakternya, secara bentuknya dan informasinya. Ingat ya, sifat itu dilahirkan oleh bodinya itu. Sifat itu dilihat dari body. Informasi itu
itu perpaduan antara bodi dan sumbu, ya. Perpaduan antara bodi dan sumbu. Ketika sudah menjadi satu kesatuan candle seperti ini akan menjadi informasi. Tapi kalau kita jabarkan sumbu saja, itu artinya sudah lain. Ini ada penolakan, mau menaikkan level harga, tapi dia ditolak sampai di sini. Ini wujudnya merah, berarti kan penolakan itu. Jadi kita penjabarannya itu sendiri-sendiri, tapi kalau kita satukan menjadi satu kesatuan candle, itu baru kita bisa ambil informasinya. Di dalam informasi itu ada indikasi. Contohnya ini informasinya ke atas, berarti indikasinya itu akan ada kenaikan, kan seperti itu. Contohnya candle hijau seperti ini, sumbunya panjang bawah, pendek atas, informasinya penurunan. Berarti secara sifat dia tetap buyer, 50% dia akan menjadi candle hijau ke depan. Tapi secara indikasi itu buyernya itu secara indikasi artinya akan ada penurunan, membawa sifat, membawa informasinya penurunan, ya. Indikasinya akan lahir candle merah. Polanya seperti itu. Akan lahir seller, ya. Jadi terkadang indikasi itu ketika searah dengan informasi, contohnya candle hijau sumbunya panjang atas ya, informasinya ke atas, maka indikasi itu ikut kepada apa? Kepada informasi. Tapi kalau candle hijau dia sumbunya panjang bawah daripada atas, itu informasinya penurunan. Berarti dia ikut daripada indikasi akan ada seller gitu loh. Jadi informasi dan indikasi itu beda-beda tipis lah gitu loh. Tapi kalau sifat itu dilahirkan daripada bodinya, ya, daripada bodinya, ya. Jadi paham teman-teman. Terus bang, kenapa dia infonya ke atas masih ada penurunan bang? Nah, itu akan saya jelaskan di video-video selanjutnya ya. Yang jelas untuk video kali ini belum saya jelaskan ya, itu perlu kita masuk ke market, perlu kita pengaplikasiannya. Karena candle itu tidak bisa dibaca tunggal candle, harus ada formasi-formasinya, ya, harus ada pendukung-pendukungnya, support, resisten, trend, dan lain-lain, ya. Nggak bisa dipisah-pisahkan mentang-mentang candle ini informasinya contohnya kenaikan contohnya ya, langsung kita open buy di sini. Jangan seperti itu, ya. Paham ya teman-teman ya. Jadi video kali ini yang jelas membahas tentang pola candlestick. Candle itu akan membawa suatu sifat itu dilihat daripada bentuk, ya, dan akan membawa informasi yang akan bergandengan dengan indikasi, ya. Intinya seperti itu. Informasi itu baru bisa kita baca, baru bisa kita analisa ketika sudah menjadi satu kesatuan candle seperti ini, ya, seperti ini. Itu baru kita bisa baca. Tapi yang jelas ketika kita baca body aja itu berbentuknya sifat, ketika kita baca sumbu saja itu bentuknya rejeksi ataupun permintaan. Tinggal kita lihat di area apa dia di rejectnya, ya. Paham ya teman-teman ya? Bisa dipahami ya. Oke. Untuk selanjutnya mungkin saya akan membahas terkait dengan ini candlestick sudah, mungkin masuk kepada sumbu ataupun body ya. Tapi SNR saja kalau menurut saya, maksudnya udah mulai ke atas lagi. Kalau sekarang candlestick itu udahlah saya bahas sumbu lagi lah ya, sumbu dan body. Jadi gini teman-teman ya. Sumbu itu melambangkan suatu rejeksi dan sumbu juga melambangkan permintaan, ya. Ketika rejeksi lebih kuat maka dia akan turun. Ketika permintaan lebih kuat maka dia akan naik. Itu pun bergantung di mana dia areanya, ya. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Ini informasinya ke atas, di satu sisi lain ini permintaan untuk diturunkan lagi level harganya karena di sini resisten mendukung dia untuk mengepres ke bawah, dan di sini lahir support. Kalau kita pola candlenya kita baca, ini adalah lemah buyer, tren lagi turun, maka searah. Momen apa ini? FTT, kembali lagi ya. Intinya ketika suatu candle itu meninggalkan sebuah sumbu ini wujud permintaan daripada siapa? Daripada
si buyer, ya, daripada si buyer. Ini buyer, ya sifatnya. Maksudnya tadinya ya candle itu sumbu itu tadinya buyer kan, dia minta naik ya. Nah, ketika dia sudah berada di level titik terendah dia dan ditolak, maka dia akan naik dan harga itu akan mencari sumbu itu sendiri atau mencari bayarnya itu sendiri. Paham ya? Bentar ya. Paham ya? Nah, seperti ini. Nih. Dia kan pas di permintaannya nih. Berhentinya candle hijau ini. Itu akan dicari lagi. Ya. Polanya pun sama dengan candle hijau seperti itu juga. Ya, sumbu di satu sisi lain itu sebuah rejeksi, di satu sisi lain itu sebuah permintaan. Ketika rejeksi itu lebih mendominasi, ya, itu maka dia akan berlawanan dengan sumbunya, perjalanannya harga. Tapi kalau sumbu itu dia permintaannya lebih mendominasi, maka sumbu itu akan dicari kembali. Oke, bisa difahami teman-teman ya. Oke, untuk materi untuk video ini berdasarkan dengan basic membaca pola candlestick ya. Intinya kalau saya pribadi nih teman-teman ya, saya semua candlestick saya bisa ambil informasinya terkecuali candle doji ya. Candle yang bodinya tipis seperti ini, candle yang tidak mempunyai sumbu, dan candle yang mempunyai sumbu sama panjang. Itu saya nggak ngambil informasi daripada ini ya. Tapi ini bisa dijadikan suatu sinyal. Ya, sinyalnya apa kalau kayak gini? Oh, sinyalnya akan ada penurunan. Ini sinyalnya apa? Tergantung konfirmasinya. Tergantung konfirmasinya dan tergantung trennya juga. Ini sinyalnya apa? Ketika disupport, maka sinyalnya kekuatan. Pokoknya seperti itu teman-teman ya. 3 candle yang nggak saya ambil informasinya. Kalau candle-candle seperti ini, kayak gini, saya ambil informasinya. Oke? Begitu teman-teman ya. Jadi jangan bingung dengan pola candlestick. Intinya semakin kecil kalau menurut saya itu adalah lemah. Semakin besar dia adalah kekuatan. Dilihat daripada mana? Daripada bentuk bodinya. Ya. Tapi jangan dimakan mentah-mentah. Ada poin-poin yang harus diikuti. Rules-rulesnya kita harus paham. Ya. Intinya akan lahir lagi support resisten yang akan menghalangi dia, akan menjadi penentu dia, akan menjadi pendukung dia, dan trennya juga jangan dilupakan. Oke ya, untuk video kali ini kayaknya cukup sekian ya. Jika ada keraguan-raguan, ketika ada pertanyaan silahkan bisa DM saya secara langsung. Insya Allah saya akan jawab ya. Jika suka dengan video ini silahkan tinggalkan like, komen, dan bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lain bisa di-share ya. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya jika saya menjelaskan ada kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.